Cara viral cepat ala Bu Uti. Halo, pagi Bun. Tuh lihat, view totalnya sekarang udah sampai puluhan juta dan followernya kurang lebih 13 ribuan dalam rentang waktu 2 mingguan aja. Kalau udah lihat-lihat followers aku udah banyak ya Bun. Modalnya yang pertama, buanglah harga diri dan rasa malu kalian itu sejauh mungkin. Yang kedua, kebalkanlah diri kalian daripada semua hujatan yang masuk, gunakan teknik muka tebal. Ketiga, buatlah video konten di luar akal sehat yang merugikan diri sendiri, teman, kerabat, ataupun keluarga Anda. Untuk kasusnya Bu Uti, temanya adalah makanan sehari-hari. Keempat, pancinglah emosi daripada semua netizen Indonesia. Setelah strike, actinglah seolah semuanya itu tidak ada yang salah. Selanjutnya nomor 5, setelah viral, ubahlah tataran konten kalian itu mengikuti arus daripada follower kalian. Misalnya dalam kasusnya Bu Uti itu pengennya makanan yang sehat, ya kalian mulailah merubah tatanan konten kalian itu menjadi masak yang sayur-sayuran, makanan sehat, tahu, tempe. Keenam, seandainya engagementnya itu menurun, kembalilah ke langkah yang ketiga, karena langkah 1 dan 2 itu harusnya permanen. Terutama dalam hal persosial mediaan di Konoha. Cara ini tuh sangat-sangat efektif di target pasar Konoha secara umum ya. Ingat, setiap ada kontra selalu ada pro. Itulah kenapa disebut pro dan kontra. Pro kontra itu maksimal, yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itunya pro-pro. Jadi meskipun Bu Uti ini tuh sebenarnya banyak yang menghujat, tapi pendukungnya juga tidak sedikit. Terutama dari iklan-iklan yang ada di Konoha ya. Iklan kental manis kan ya memang gitu. Roti dikasih kental manis yang banyak terus dimakan gitu kan, diminum dan segala macem. Frisian Flag kental manis gold. Nikmat. Dan kalau misalnya melihat budaya kita itu baik dulu maupun sekarang, siapa sih yang dari kecil itu nggak pernah makan Indomie dikasih nasi gitu? Enak kan? Atau misalnya kombinasi daripada chicken nugget ditambah kentang ditambah nasi putih itu kan enak juga kan. Bung Viroke sendiri pun zaman kecil makanannya itu juga ya kayak gitu itu. Indomie ditambah nasi, atau kita beli jajan di bakso tok gitu kan. Bakso, mie kuning, mie hun itu ditambah nasi lagi, nggak masalah sebenarnya. Dan mungkin teman-teman penonton sekalian itu juga demikian, ya nggak sih? Ya nggak? Cuma masalahnya itu kalau misalnya susu kental manis atau kental manis ditambah gula, yaitu tuh mungkin yang agak sedikit gimana gitu ya. Mungkin juga itu termasuk daripada signaturnya Bu Uti yang bisa ngehook kalian buat nonton. Ngomongin kental manis ditambah gula, Bu Viroke itu juga dulu pernah masuk ke kafe di salah satu yang ada di Semarang itu ya, lumayan fancy. Ada menu di situ tuh susu jahe. Setelah datang ternyata itu tuh susu kental manis, bukan susu sih ya, kental manis ditambah gula dikasih kepokan jahe. Biasanya kalau kita minum susu jahe kan beneran susu, misalnya Greenfield, Ultra Milk atau apa tuh susu Diamond ditambah jahe kan. Ini enggak, kental manis ditambah gula. Padahal itu di salah satu kafe yang cukup premium ya di Semarang. Mungkin juga itu yang jadi inspirasinya Bu Uti. Ya Bu Viroke yakin itu nggak cuma di Semarang sih, di semua tempat lah, di warung dimanapun pasti ada kental manis ditambah gula ditambah jahe, bilangnya susu jahe. Banyak daripada netizen yang menghujat tuh mungkin baru sekarang aja ya kesadaran kita itu mulai tumbuh, atau memang netizen Indonesia memang suka menghujat aja sih, bahwa edukasi kalau misalnya sekarang makan full karbo sebenarnya itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi minuman super tinggi gula, terutama untuk anak-anak sih. Padahal faktanya udah menjadi konsumsi kita sehari-hari, entah itu di rumah, warung, street food, restoran, kafe, dan dimanapun. Makan kenyang, minum es teh manis. Kalau habis, tambah lagi es teh manis, 2 sendok gula per sajian. Atau semua minuman di dalam kemasan itu kan sebenarnya gulanya juga banyak ya, atas edukasi Dr. Tirta. Cerdiknya Bu Uti, manfaatin aja buat video konten. Siapa tahu bisa mendapat keuntungan atau bahkan berubah nasib. Semua hal bermula dari hujatan, setelah viral terus berubah menjadi lebih baik kan. Rata-rata yang viral di Konoha itu kan ya seperti itu ya, viral dulu meskipun itu jelek atau enggak, yang penting rame. Setelah rame baru diubah perlahan-lahan menjadi lebih bagus. Dari kasus Bu Uti ini juga kan, syukur-syukur bisa mengedukasi masyarakat luas akibat daripada video viralnya.